Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah jatuh setelah kuat. Jatuh setelah kuat. Saudara, memang semakin tinggi posisi seseorang, jabatan seseorang, pencapaian seseorang, semakin besar kemungkinannya ngalamin yang namanya kejatuhan. Dan dalam perjalanan kehidupan saya melihat ada orang-orang yang memang dalam kapasitas level tertentu dia mampu untuk mempertahankan kelakuannya untuk tetap seperti waktu belum jadi siapa-siapa. Tetapi pada saat dia mencapai limitnya, bahkan melampaui dari apa yang dia dapat kuasai, cenderung saya lihat ada orang-orang yang kalau nggak siap malah jadi jatuh. Malah akhirnya dia menggunakan kekuasaannya. Malah akhirnya dia memakai daya dan upaya dari semua yang dia miliki itu bukan untuk melakukan yang baik, tetapi untuk sesuatu yang jahat. Bahkan jadi sombong, arogan, dan melakukan banyak hal yang tadinya waktu nggak punya jabatan, nggak punya hal itu, dia baik-baik saja. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, hal itu pun terjadi hari ini. Kita belajar dari satu firman Tuhan, 2 Tawarik pasal 26 ayat 5, loncat ayat 16 dikatakan, ia, maksudnya Raja Uzia, mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usahanya berhasil. Setelah ia menjadi kuat, perhatikan ini, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal saudara, yang boleh membakar ukupan pada saat itu adalah hanya imam yang diurapi, atau adalah imam yang disebut imam besar pada saat itu, nggak sembarang imam. Nah saudara, kalau kita lihat di sini, sebelumnya dia adalah pribadi yang dikatakan ia adalah pribadi yang mencari Allah. Tetapi hanya sepanjang hidup Zakaria, yaitu imam yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan jelas dikatakan selama ia mencari Tuhan, ada muncul banyak pencapaian. Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, bagi setiap kita yang hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, ikut dengan tuntunan Tuhan, ikut dengan caranya Tuhan, keberhasilan itu menjadi sebuah jaminan. Keberhasilan itu menjadi langkah yang mengikuti langkah hidup kita. Tetapi malang sekali kalau ternyata setelah kita punya banyak hal dari pencapaian yang kita dapatkan karena takut akan Tuhan dan hidup ikut Tuhan, malah akhirnya kita jatuh. Kenapa jatuh? Karena ternyata kita merasa mungkin di satu titik pencapaian itu memang layak aku dapatkan. Pencapaian itu memang pantas aku punya. Bukan karena kita ingat dulu semua itu kita dapatkan, pencapaian itu ada, keberhasilan itu ada, semuanya karena Tuhan. Ini yang kita perlu jaga saudara. Jangan sampai waktu kita menjalani berkat yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan limpahkan, kita malah akhirnya terjatuh. Kenapa bisa jatuh? Karena kita merasa bahwa pencapaian-pencapaian itu bukan lagi dari Tuhan, tetapi memang pencapaian yang layak aku punya, layak aku miliki, dan memang sepantasnya itu menjadi milik kita. Nah mari saudara kita belajar, kalau kita lihat pencapaian apa sih yang terjadi dalam kehidupan Raja Uzia, banyak sekali. Dan luar biasa dikatakan, bahkan di zaman itu dia menciptakan alat-alat perang buatan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Ada panah yang bisa dilemparkan, ada batu yang bisa dilemparkan. Itu tercapai di zaman dia. Dan saudara, Raja Uzia tercatat menjadi salah satu raja yang memerintah dengan usia pemerintahannya cukup panjang. Mencapai lebih dari 50 tahun. Di mana yang terpanjang masa pemerintahnya adalah Raja Manasye. Dan mungkin ini adalah yang kedua. 50 sekian tahun. Nah ini saudara adalah sesuatu yang pencapaian yang luar biasa. Tetapi sayang sekali di akhir hidupnya, kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, di akhir hidupnya pada saat dia mulai melawan Tuhan, dia mulai meninggikan dirinya, merasa mampu, merasa hebat. Apa yang terjadi? Dia mulai membakar korban, ukupan di bait suci yang jelas bukan otoritas dia. Selanjutnya apa yang terjadi? Para imam marah dan berkata, gak bisa, itu bukan bagian kamu. Waktu itu dia marah balik, dan waktu dia mulai marah balik, apa yang terjadi? Di dahinya mulai muncul kusta. Dan kusta
pada zaman itu menjadi sebuah lambang kutuk, menjadi sebuah lambang penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan sampai hari matinya, mengerikan sekali. Sampai hari matinya, Raja Uzia yang luar biasa pencapaiannya itu, saudara. Yang hebat itu, saudara ya. Yang terkenal itu, yang masa pemerintahnya lama itu, saudara. Di hari tuanya, di masa yang mungkin seharusnya dia mencapai puncak karirnya. Seharusnya mungkin menjadi the top of his career. Pencapaian tertingginya atau puncak-puncaknya dalam kehidupan dia. Bijak-bijaknya begitu ya. Sangat luar biasanya. Harusnya mungkin itu adalah pencapaian. Tetapi justru Alkitab mencatat justru di hari tuanya itu, dia malah harus dikucilkan, tinggal dalam sebuah rumah pengasingan sampai dia meninggal dalam keadaan kusta. Saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah contoh yang Alkitab ajarkan supaya kita jangan alami yang namanya kejatuhan saat kita sudah mulai kuat, saat kita sudah mulai punya semuanya. Kita harus terus mawas diri, harus terus jaga diri kita. Banyak-banyaklah kita bertanya, mengevaluasi diri kita kepada orang-orang lain yang kita bisa percayai. Supaya mereka terus bisa melihat kelemahan-kelemahan kita. Dan kita belajar dari situ. Sehingga kita tidak menjadi orang arogan, tinggi hati, yang akhirnya seperti balon, saudara ya. Balon apa tuh? Balon udara yang bisa terus naik gitu ya, yang pakai helium. Kita pegang selama ada yang megangin aman, saudara. Tapi satu titik waktu balon itu tidak ada lagi yang megangin, dilepas begitu, saudara ya. Dia terbang terus sampai akhirnya betul-betul hilang. Mungkin mencapai puncaknya, balon itu mungkin merasa, wah saya semakin ditinggikan tanpa terasa. Balon itu sudah tidak ada yang mengontrolnya. Semakin tinggi dan akhirnya hilang. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa sekalipun kami mulai Engkau angkat, Engkau mulai tinggikan, Engkau mulai promosikan, jangan sampai dalam keadaan kami sudah menjadi kuat, kami malah melupakan Tuhan. Kami merasa itu adalah kemampuan kami, pencapaian kami, kehebatan kami. Jangan sampai itu terjadi, Tuhan. Tapi biarlah terus tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Biarlah kami terus hatinya terpaut hanya pada Tuhan. Kami mengerti dengan pasti bahwa semua yang boleh kami alami, semua hal yang kami terima itu semuanya datang dari Tuhan. Dan semuanya anugerah Tuhan. Tidak satu pun yang dapat kami sombongkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh kegiatan anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan, kiranya Kau yang jadikan berhasil. Berkatilah mereka di ladang, berkatilah mereka dalam studi, berkatilah dalam kehidupan rumah tangga, berkatilah dalam usaha pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Tangan kemurahan-Mu terus menyertai mereka. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.